Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Mahmud Yunus. Kali ini kita akan membahas rumus jumlah dan selisih kosinus. Materi kelas 11 semester ganjil. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan masalah matematika terkait rumus jumlah dan selisih kosinus. Perbandingan trigonometri dasar sin alfa A per C cos alfa B per C samping miring tangan alfa A per B depan samping. Sin min alfa sama dengan min sin alfa, cos min alfa sama dengan cos alfa. Sin 90 min alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 min alfa sama dengan sin alfa. Luas segitiga ABC sama dengan setengah B C kali sin alfa. B C sisi yang mengapit sudut alfa. Atau luas segitiga ABC sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya B, tingginya A. Rumus selisih kosinus. Perhatikan gambar segitiga ABC. Segitiga ini bisa kita jabarkan menjadi segitiga ADC dan segitiga CDB. Panjangnya AD bisa diperoleh dari B cos alfa, karena cos alfa sama dengan AD per B. Jadi AD sama dengan B cos alfa. Sedangkan CD kita mencari dari A cos beta. Karena cos beta sama dengan CD per A. Sedangkan untuk segitiga CDB, panjangnya CD sama dengan B sin alfa. Menggunakan sin alfa sama dengan CD per B. Maka CD bisa ditulis B per sin alfa. Sedangkan DB bisa ditulis A sin beta. Karena sin beta sama dengan DB per A. Jadi DB sama dengan A sin beta. Perhatikan segitiga ADC, sudut ACD. ACD, sudut yang ini, sudut ACD sama dengan 90 dikurangi alfa. Sudut ACB, ACB sama dengan 90 min alfa. Ini sudut ACD tadi ditambah dengan sudut beta. Atau bisa disederhanakan menjadi sudut ACB 90 derajat min dalam kurung alfa min beta. Sekarang luas segitiga ABC, ABC ini sama dengan luas segitiga ADC ditambah luas segitiga DBC. Luas segitiga ABC bisa diperoleh setengah kali AC kali A setengah kali AC kali CB kali sin ACB. Sedangkan luas segitiga ADC sama dengan setengah alas kali tinggi AD kali DC. Ditambah setengah alas kali tinggi, alasnya adalah DB kali CD, tingginya CD. Nah, sekarang kita bisa menuliskan setengah AB, AC adalah B, CB adalah A, bisa ditulis setengah AB sin A, sudut ACB tadi adalah ini tadi, 90 dalam kurung alfa min beta sama dengan setengah A, B cos alfa kali cos beta. Karena panjangnya AD tadi adalah B cos alfa, panjangnya DC A cos beta bisa ditulis AB cos alfa kali cos beta. Setengah CD tadi adalah B sin alfa,
DB adalah A sin beta, bisa ditulis A kali B sin alfa sin beta. Nah, karena ada yang sama setengah AB, di sini ada setengah AB, di sini ada setengah AB, maka bisa kita coret setengah AB, coret dengan setengah AB, kemudian kita lihat bahwa sin 90 min alfa sama dengan cos alfa, maka ini bisa ditulis menjadi cos alfa min beta, ini cos alfa min beta, sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Inilah yang disebut rumus selisih kosinus. Rumus jumlah kosinus. Bagaimana kalau cos alfa plus beta? Maka untuk mendapatkan rumus cos alfa plus beta dapat dilakukan dengan mensubstitusikan alfa plus beta sama dengan alfa min dalam kurung min beta. Jadi, cos alfa plus beta sama dengan cos alfa min beta. Karena yang sudah kita temukan itu adalah rumus selisih kosinus. Dibawa ke rumus selisih kosinus. Berdasarkan rumus selisih kosinus, maka bisa ditulis ini cos alfa kali cos min beta ditambah sin alfa kali sin min beta. Oke, ingat cos min alfa sama dengan cos alfa, sin min alfa sama dengan min sin alfa. Maka rumus itu bisa ditulis menjadi cos alfa plus beta sama dengan cos min beta sama dengan cos alfa cos beta, karena cos min alfa diganti dengan cos beta diganti cos beta. Min, ini minnya menjadi min di sini, min kali plus jadi min. Oke. Lanjut menjadi cos alfa plus beta sama dengan cos alfa kali cos beta min sin alfa kali sin beta. Inilah yang disebut dengan rumus jumlah kosinus. Sederhanakan 65 derajat kali cos 25 derajat min sin 65 derajat kali sin 25 derajat. Penyelesaian, gunakan rumus cos alfa plus beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Maka cos 65 derajat kali cos 25 derajat dikurangi sin 65 derajat kali sin 25 derajat sama dengan cos 65 derajat ditambah 25 derajat. Sama dengan cos 90 derajat sama dengan 0. Berikutnya, buktikan bahwa cos 90 derajat plus A sama dengan min sin A. Penyelesaian, cos 90 derajat plus A sama dengan cos 90 kali cos A min sin 90 kali sin A. Ingat, rumus cos jumlah. Berikutnya, cos 90 plus A sama dengan 0, karena cos 90 sama dengan 0, kali cos A min 1, sin 90 nilainya 1, kali sin A. Maka, cos 90 plus A sama dengan min sin A. Sudah terbukti, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Diketahui, sin alfa sama dengan 3/5 dan cos beta sama dengan 12/13, alfa dan beta sudut lancip. Tentukan nilai dari cos alfa plus beta. Penyelesaian dari sin alfa sama dengan 3/5 dapat digambarkan segitiga siku-siku. Sin adalah depan miring, maka depannya sudut alfa 3, miringnya 5. Dengan Pitagoras, maka kita bisa mendapatkan sisi sampingnya adalah 4. Demikian juga dengan cos beta sama dengan 12/13, kita bisa membuat segitiganya di depan sudut beta sama dengan 5,
sampingnya 12, miringnya 13. Karena diketahui tadi cos 12 per 13 dengan rumus Pitagoras, sisi depannya bisa dicari sama dengan 5. Gunakan rumus cos alfa plus beta sama dengan cos alfa kali cos beta min sin alfa sin beta, maka diperoleh cos alfanya tadi 4 per 5, 4 per 5. Cos betanya adalah 12 per 13 dikurangi, sin alfanya adalah 3 per 5, dan sin betanya 5 per 13. Diperolehlah cos alfa plus beta 48 per 65 dikurangi 15 per 65 sama dengan 33 per 65. Lanjut, tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai dari cos 15 derajat. Penyelesaian, 15 bisa ditulis 45 dikurangi 30 derajat. Cos 15 derajat sama dengan cos 45 dikurangi 30 derajat. Gunakan rumus selisih kosinus. Maka cos 15 derajat sama dengan cos 45 kali cos 30 plus, kalau min ini plus, sin 45 kali sin 30 derajat. Jadi cos 15 sama dengan setengah akar 2, cos 45, setengah akar 3, cos 30, setengah akar 2, sin 45, setengah sin 30. Maka bisa diteranakan jadi 1/4 akar 2 dalam kurung akar 3 plus 1. Saatnya latihan soal, tetap semangat. Nah, perhatikan, ini ada soal nomor 1 untuk siswa yang berabsen ganjil. Soal nomor 2 untuk siswa yang bernomor absen genap. Sedangkan untuk yang nomor 3 ini, siswa yang absen ganjil dan absen genap. Silakan dikerjakan dan dikirim lewat Google Classroom. Terima kasih kalian telah menonton video pembelajaran. Ada pesan dari saya, jika kalian belajar dengan senang, maka beban belajar menjadi ringan.